yang keras. Sudah tidak sekarang telah menjadi lautan api. Mari berebut kembali. Dulu kembali. Kawan-kawan, mari Bung rebut kembali. Pak SBY bersama tim sukses nasional Prabowo Hatta memastikan kemenangan Prabowo Hatta harus di atas 60% kemenangan Prabowo Hatta. Saya mau tanya sama kawan-kawan buruh dan guru, siap memenangkan Prabowo Hatta 60%? Siap memenangkan Prabowo Hatta 60%? Yang siap berjuang angkat tangannya. Ayo angkat tangannya. Oleh karena itu kawan-kawan, pastikan Prabowo Hatta harus menang 60% di atas dibandingkan calon presiden dan calon wakil presiden lainnya. Kenapa begitu Bung Iqbal? Teman-teman sudah tahu, hanya Prabowo Subianto secara terbuka di Gelora Bung Karno tanggal 1 Mei perayaan Hari Buruh Sedunia. Ayo sampaikan kepada kawan-kawan kita buruh se-Jawa Timur, sampaikan pada saudara-saudara dan kawan-kawan kita, hanya Prabowo Subianto pada tanggal 1 Mei perayaan Hari Buruh May Day berani secara terbuka berpidato menandatangani 10 tuntutan buruh dan rakyat. Saudara, saya mau bilang sekali lagi sama kawan-kawan, negeri kita yang kita cintai ini, negeri di mana kita dilahirkan, negeri di mana tanah dan air kita hirup, adalah bukan lagi negeri yang miskin. Bung Iqbal, bagaimana mungkin Bung Iqbal bisa bilang negeri kita adalah bukan yang miskin? Kalau kamu mendengar pidato presiden yang kita cintai Pak SBY, kalau kamu mendengar atau melihat televisi, membaca koran dan mendengar radio, World Bank, IMF, seluruh dunia sudah menyatakan bahwa GDP atau produk domestik bruto atau pendapatan negara Republik Indonesia adalah terkaya nomor 15 seluruh dunia, kawan-kawan. Indonesia pertumbuhan ekonominya nomor 2 di seluruh dunia setelah China. Walaupun tahun ini dikoreksi menjadi 5,7 sampai 5,9%. Indonesia investment grade. Apa itu investment grade? Itu adalah mengukur investasi datang ke suatu negara. Investment grade kita triple A minus. Indonesia di atas negara Singapura, Indonesia di atas negara Malaysia, Indonesia di atas negara Thailand, Indonesia di atas negara Jepang, bahkan Indonesia di atas Amerika dan Eropa dalam investasi grade-nya. Triple A minus. Indonesia menjadi tujuan investasi. Jadi jangan mau dibohongi, wahai kaum buruh, wahai orang-orang kecil, wahai orang-orang yang tertinggal, wahai orang-orang yang selalu dimarginalkan. Adalah bohong kalau investasi atau investor akan pergi dari negeri yang kita cintai ini. Karena Indonesia adalah menuju menjadi negara tujuan utama di seluruh dunia untuk masuk investasi. Kemarin saya baru bicara di Berlin. Tahu Berlin nggak? Dekat Sidoarjo. Saya kemarin bicara di Berlin dan Helsinki. Saya menyampaikan beberapa perjuangan-perjuangan kaum buruh, dan seluruh dunia akhirnya mengakui. Televisi-televisi dunia, CNN, Reuters, Bloomberg, AFP, semua menyiarkan bahwa, menyampaikan bahwa perjuangan kaum buruh Indonesia memberikan inspirasi buat perjuangan buruh di sedunia. Tapi saudara, kaum buruh,
upah dan gaji kamu. Berapa upah minimum sekarang? 2,2 juta. Sewa rumah berapa? Berapa sewa rumah? 500. Berapa ongkos tiap bulan habis buat dari rumah ke pabrik untuk sosialisasi sesama saudara? Berapa sebulan? 500. Berarti udah hilang. Itu habis. Hilang. Itu bukan kita miliki. Jadi 500 untuk sewa rumah, 500 untuk transportasi, itu hilang. Berarti 2,2 dikurang 1 juta tinggal berapa? 1,2. Sekali makan di warteg berapa? 10.000. Kalau 5.000 pakai ikan teri 2 biji. 10.000. Berarti satu hari kita makan 3 kali 10.000 kali 3, 30.000. Satu bulan berapa hari? 30 hari. 30.000 kali 30 hari berapa? 900.000. Jadi 2,2 juta dikurang 500.000, dikurang 500.000, dikurang 900.000, tinggal 300.000 sebulan. Saya mau tanya sama kawan-kawan, bisa hidup nggak 300.000 sebulan? Bisa hidup nggak 300.000 sebulan? Panggil gubernur, panggil wali kota Surabaya, panggil bupati-bupati di Jawa Timur. Bapak Bupati, Ibu Wali Kota, Bapak Gubernur, 2,2 juta, ternyata buruh tinggal 300.000 sebulan. Tanya kepada mereka, para penguasa negeri ini, apakah Bapak, Ibu bisa hidup 300.000 sebulan? Kira-kira bisa hidup nggak? 300.000 sebulan bisa hidup nggak? Saudara, kaum buruh, orang-orang yang tertindas, wahai orang-orang yang termarginalkan, kalau para gubernur, kalau para bupati, kalau para wali kota, mereka tidak bisa hidup 300.000 sebulan. Kenapa kaum buruh disuruh hidup dalam 300 sebulan? Kalau mereka para penguasa negeri, pejabat negeri ini tidak mampu dengan hidup 300 sebulan, kenapa kami kaum buruh dipaksa hidup untuk 300.000 sebulan? Andaikan saja para gubernur, para bupati, para wali kota, para penguasa negeri ini, mereka mengatakan pada kita rakyat, orang-orang kecil, rakyat tuh, aku bisa hidup 300.000 sebulan, maka kamu bisa memenuhi 300.000 sebulan. Kalau mereka tidak bisa, kenapa kita disuruh bertahan dan bertarung hidup dengan 300.000 sebulan? Oleh karena itu kaum buruh, saya bertanya sama kawan-kawan, siapa memperjuangkan nasib kita? Siapa memperjuangkan nasib kita? Berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak, hidup Prabowo Hatta! Hidup Prabowo Hatta! Hidup Prabowo Hatta! Kaum buruh, kaum tani, kaum buruh, sampein kawan-kawan kita yang ada di pabrik dan perusahaan dan di rumah-rumah. Prabowo lah yang pertama kali. Prabowo Subianto yang pertama kali. Saya bersaksi di hadapan kalian. Karena saya ikut menandatangani secara bersama-sama. Di situ ada saksinya Bung Arif dari FPBUMN Bersatu. Ketika saya mau berangkat ke Berlin, Prabowo di sela-sela kesibukannya menyempatkan diri di depan Al-Azhar. Prabowo dengan, saya ingat benar beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, demi rakyatku, aku bersedia tanda tangan untuk hidup Prabowo.
main retorika. Prabowo Subianto dengan mengucap Bismillah. Saya rasa itu sebuah janji yang tertinggi kepada Tuhan. Beliau dengan segala kesadaran, Bung, Mbak, Prabowo itu bukan presiden ecek-ecek. IQ-nya aja 152. Ini Prabowo. Kalau karena kita IQ-nya 120, jongkok. 152 IQ-nya Prabowo. Einstein, Albert Einstein, Albert Einstein dah. Siapa? Bacanya cuma radar Surabaya doang sih. Udah lupa pelajaran fisika. Albert Einstein itu IQ-nya 162. Selisih 10. Ini presiden kita, yang tadi Pak Mas Ahmad Dhani bilang, Bung Arif bilang, ini bukan presiden bodoh. Maaf ya, saya menggunakan kalimat itu. Ini presiden yang sangat cerdas. Di atas rata-rata. Dan saya mau katakan sama kalian, wahai kaum muda, selain cerdas, dia punya hati nurani untuk terus berjuang bagi orang-orang kecil dan kaum muda. Kamu menyebar retorika, kamu baca. Ini udah pertarungan ideologis. Kamu baca 10 tuntutan buruh dan rakyat. Nomor 1 sampai nomor 10. Semua tentang bicara rakyat. Dimulai upah layak. Bahkan dalam debat capres yang Mas Fadli, beliau menyampaikan pendapatan rakyat Indonesia 6 juta rupiah dalam 5 tahun ke depan. Jokowi gak berani nyebut. Tak berani dia nyebut. Dan kita tahu 2014 Jokowi kita juluki bapak upah murah di seluruh Indonesia. Prabowo telah berjanji, tentu tidak tiba-tiba. Saya bilang sekali lagi mas saudara, ini bukan presiden yang bodoh dan yang presiden asal-asalan. Dia cerdas, 152 saudara. Kalau dia bicara, dia juga bukan orang yang tidak berada. Kekayaannya melimpah ruah. Kata beliau, kalau saya mau sekedar jabatan dan mencari uang, hidup saya tidak selesai. Saudara, saya udah jelasin sama Anda kan, persoalan HAM sudah selesai. 2019 dengan KPU meloloskan beliau menjadi cawapresnya Megawati, berarti telah selesai semua persoalan tentang kesehatan, hutang, ekonomi, termasuk HAM. Jangan mau dibodohi. Jangan mau dibodohi. Itu politik. 2014 kembali KPU, Komisi Pemilihan Umum meloloskan beliau. KPU itu bukan bodoh. Dia periksa benar setiap praktik kerja kerja. Jangan mau main rumor. Maka saya bilang dalam satu pertemuan di Hambalang, beliau mengatakan, demi Allah Pak Said, saya ini cinta kepada rakyat saya. Seorang jenderal bintang 3 dicopot bintangnya terhadap tindakan yang tidak dilakukan. Bagaikan ditusuk garis di Hambalang jam 1 malam. Demi Allah, seorang jenderal Pak Said itu seperti ditusuk terhadap bintangnya yang dia copot. Dan saya dibuang 6 tahun demi menghindari pertumpahan darah. Karena bisa terjadi perang saudara kalau tidak ada yang mengambil alih tanggung jawab terhadap perbuatan yang tidak dilakukan. Kalau mau bicara siapa yang tertinggi, waktu itu adalah Panglima TNI. Saudara tahu siapa Jenderal Panglima TNI waktu itu? Kalau mau bicara dalam hierarkis militer, hukum militer, satu tingkat di atasnya yang bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buahnya, setidak-tidaknya seharusnya komandan rayon. Ini 3 tingkat saudara. Dia ambil alih dengan jiwa kesatria demi negeri, demi cinta pada negeri ini. Maka Gus Dur mengatakan, kalau saya bicara Prabowo, dia yang paling suka. Saya ketemu beliau 6 kali bersama Bung Arif. Kalau Bang Fadli mah berulang-ulang. 6 kali kami berdialog sampai jam 1, jam 2 malam di Hambalang dan di tempat polo kudanya. Saudara, kalau Anda percaya saya sebagai pemimpin buruh Anda, kalau Anda percaya saya sebagai presiden Anda, saya bisa memberikan sebuah pemahaman. Prabowo bersifat kesatria. Dia mengambil alih demi cintanya pada negeri ini. Demi kaum kecil, dia berani menandatangani 10 juta. Demi rakyat, bahkan guru honor, mana Pak Ito? Guru honor, mana Pak Ito? Tong, mana? Berapa gaji Bapak? 150.000. Udah berapa tahun kerja Pak Ito? 2
150.000 rupiah. Lagi macam apa ini? Ya hadapi ini. Kau mendapatkan SDM yang baik. Ingin pendidikan 20% dari APBN. Kamu lihat potret seorang Itong. 27 tahun dia bekerja. Hanya mendapatkan 150.000 rupiah. Prabowo dengan kesatria. Dia menandatangani 10 surat. Subsidi buat guru honor 1 juta rupiah. Saudara, udahlah, stop retorika, debat-debat itu. Muka-muka yang seolah-olah itu. Dibalik itu semua permainan. Udahlah, stoplah. Ayo bangkit kamu, rubah nasib kamu sendiri. Saya terserah kamu. Kalau kamu tak beri, silakan. Tapi nasib kamu tanggung jawabkan sendiri. 5 tahun kamu akan gadai nasib kamu. Oleh karena itu sebagai pemimpin kamu, wahai kaum buruh, saya ingin mengajak Anda di ruangan ini, keluar dari ruangan ini, ketuk pintu saudara-saudara kita kaum buruh. Kasih salam di depan-depan pabrik, sampaikan, pilih Prabowo Hatta, Presiden Republik Indonesia tahun 2014-2019. Siap memilih Prabowo Hatta. Siap memilih Prabowo Hatta. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Kuat mental saja. Sukarela bersama, berjuang dalam satu barisan. Ini bukan atau mereka yang biasa tidur. Tempatnya barapun. Kalau saya bilang Prabowo Hatta, Anda bilang 1 sambil angkat tangan ya. 1 menangkan. Kalau saya bilang Prabowo Hatta yang kedua, Indonesia bangkit. Kalau saya